Bab 2467 untuk membunuhmu. Novelringan.com. 2467 untuk membunuhmu. Absolute Thunder City, aula utama kediaman Tuan Kota. Sungguh menjijikkan. Pangeran Yuanzuo memelototi cangkir teh di tanah yang baru saja dia hancurkan. Dengan ekspresi gelap, dia berkata dengan penuh kebencian, Suzimo merusak rencanaku lagi. Lonestar berkata, saya mendengar bahwa lukisan abadi Mocking dari Akademi Surga dan Bumi melangkah kali ini, bahkan tentara kekaisaran dari kerajaan abadi Zixuan juga terlibat. Saat makhluk ras dewa, Sugehan, muncul, Jue Wuying tidak punya pilihan selain mundur. Advertisement. Mengapa kerajaan abadi Zixuan terlibat? Pangeran Yuanzuo memiliki ekspresi frustrasi. Bukankah pangeran muda itu, Yunting, benar-benar berselisih dengan Suzimo dan ingin melawannya sampai mati? Aku tidak yakin tentang itu. Lonestar menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, dikatakan bahwa orang tua pemakaman malam itu tidak akan bisa bertahan. Apa gunanya kematiannya? Feng Zi telah melarikan diri. Semakin Pangeran Yuanzuo memikirkannya, dia semakin marah. Suaranya naik tanpa sadar dan dia berkata, jika aku ingin mendapatkan kembali gelarku sebagai Pangeran Kabupaten Awan Hijau, aku hanya bisa menangkap Feng Zi dan yang lainnya dan memancing Feng Chantian keluar untuk menebus kesalahanku. Tapi sekarang, kesempatan itu telah dihancurkan oleh Suzimo. Suzimo menghancurkan tiruanku dan mencuri tabu mistik klasik milikku. Dia merusak rencanaku berkali-kali dan mempermalukanku sepenuhnya. Dia benar-benar pantas mati. Menjelang akhir, Pangeran Yuanzuo sudah menggertakkan giginya dengan ekspresi mengancam. Advertisement. Lonestar berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, ada cara lain untuk mendapatkan kembali gelar Anda sebagai Pangeran Wilayah Awan Hijau. Ayo bunuh saja Suzimo. Pertama, membunuh pemuda ini dapat menyelesaikan kebencian di hati Yang Mulia. Kedua, pemuda ini telah berkali-kali mempermalukan Great Jin Immortal Kingdom. Membunuh anak laki-laki ini dapat dianggap sebagai penyelamatan muka untuk kerajaan abadi Jin Agung. Ketiga, anak ini pernah menyinggung Putri Meng Yao. Jika kita membunuhnya, kita pasti bisa menyenangkannya. Selama dia bersedia memberikan kata-kata yang baik untuk Yang Mulia, posisi sebagai Pangeran Kabupaten Awan Hijau akan dapat dijangkau. Kau menyemburkan omong kosong. Pangeran Yuanzuo mengutuk, orang rendahan ini telah bergabung dengan Akademi Langit dan Bumi dan aku tidak punya kesempatan sama sekali. Apakah Anda pikir saya bisa masuk ke Akademi Surga dan Bumi untuk membunuhnya? Lonestar berkata, pertempuran peringkat-peringkat surga 1000 tahun kemudian di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi mungkin memberikan kesempatan. Bagaimana mungkin? Pangeran Yuanzuo mencibir, saya baru saja menerima kabar bahwa Suzimo sekarang adalah Dewa Surga kelas 6. Mengingat kultivasinya, tanpa Hell Suppression Tripod, dia bahkan tidak akan bisa memasuki prediksi peringkat surga. Tidak ada kesempatan baginya untuk ambil bagian dalam pertarungan peringkat terakhir. Lonestar berkata dengan menyesal, sekarang setelah kupikir-pikir, aliansi di Gunung Great Taiwei 2000 tahun yang lalu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Siapa sangka anak ini akan memiliki harta seperti Hell Suppression Tripod yang dimilikinya. Suzimo juga menderita kerugian besar saat itu. Pangeran Yuanzuo mendengus dengan dingin. Saya mendengar bahwa Master Sekte dari Sekte Tianhuang Domain Vian saat ini, Desolate Martial, telah mengambil kendali atas tripod penekan neraka dan neraka tak terbatas. Dulu di neraka, Suzimo pasti menghadapi Desolate Martial dan bertempur dalam pertempuran besar. Meskipun dia berhasil selamat, Hell Suppression Tripod miliknya direnggut oleh yang terakhir. Advertisement. Pangeran Yuanzuo memiliki tatapan gelap. Anak ini telah kehilangan perlindungan dari Hell Suppression Tripod. Jika ada kesempatan lain seperti sebelumnya, kita pasti bisa membunuhnya. Fufu. Saat itu, tawa terdengar dari luar. Siapa ini? Siapa di sana? Ekspresi Pangeran Yuanzuo dan Lonestar berubah saat mereka bertanya dengan tegas. Yuanzuo, aku akan memberimu kesempatan itu sekarang. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh memasuki aula. Awalnya, dia terlihat seperti Lonestar. Namun, dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pria berjubah hijau dengan ciri-ciri halus. Murid Lonestar menyempit. Wajah Pangeran Yuanzuo dipenuhi ekstasi. Namun, dia tenang dengan cepat. Ini terlalu abnormal. Apa yang coba dilakukan Suzimo dengan datang ke kediamannya? Dia pasti datang dengan persiapan untuk perjalanan ini.
Berapa banyak orang yang dia bawa dan apakah ada ahli immortal yang sempurna? Pangeran Yuan Zuo menyipitkan matanya dan melepaskan kesadaran rohnya untuk memeriksa sekelilingnya. Dia memegang jimat giok pembawa pesan di tangannya dan bersiap untuk merobeknya kapan saja. Su Zimo. Pangeran Yuan Zuo menguji air. Bahkan ketika dia melihat tubuh asli Su Zimo, dia tidak dapat mempercayainya. Ini aku. Su Zimo mengangguk. Apa yang kamu lakukan di sini? Pangeran Yuan Zuo bertanya lagi. Aku akan membunuhmu. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu mencari. Saya sendiri. Lone Star mengangguk pada Pangeran Yuan Zuo. Sebelumnya, dia juga mengamati sekelilingnya dengan hati-hati dan memang tidak menemukan orang lain. Apakah kamu benar-benar sendirian? Pangeran Yuan Zuo merasa lega dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Su Zimo, kamu pikir kamu bisa membunuhku di wilayahku sendirian? Kamu pikir kamu siapa? Tanpa Hell Suppression Tripod, Anda hanyalah dewa surga kelas 6. Anda ingin menantang saya. Saya peringkat 98 diprediksi peringkat surga sementara Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Apakah begitu? Su Zimo tersenyum lembut. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memperkirakan bahwa Anda tidak akan berada di prediksi peringkat surga lagi. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo tiba-tiba menyerang. Ada perbedaan 3 alam kultivasi minor di antara kami. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menebusnya. Reaksi Pangeran Yuan Zuo juga sangat cepat dan dia segera memanggil pedang dan pedangnya. Keduanya adalah harta darmik tingkat surga bawaan yang diadakan di depannya. Guyuran. Kidarah di tubuh Pangeran Yuan Zuo melonjak dengan suara tsunami. Su Zimo menyerbu ke arah Pangeran Yuan Zuo. Saat dia masih di udara, dia melepaskan kekuatan suci bawaannya, kekuatan Dewa Namtus. Kekuatan tubuhnya dan esens spirit meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, dia menyalurkan roh esensinya dan membuat segel tangan secara perlahan dengan kedua tangan. Daerah bintang besar muncul di atas kepalanya dan bersinar dengan 1 miliar bintang, menyebarkan cahaya bintang tak berujung yang menghancurkan aula dan melonjak ke tubuhnya. Munculnya diagram gayung besar roh mistik menyebabkan kekuatan Su Zimo meningkat sekali lagi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Su Zimo telah menyalakan 6 dari 7 wilayah bintang dari diagram biduk roh mistik, hanya menyisakan yang terakhir yang redup. Meski begitu, kekuatan mistik spirit Big Dipper diagram sangat menakutkan dan bahkan bisa melawan Bloodline Phenomenons. Pada saat Su Zimo tiba di hadapan Pangeran Yuan Zuo, auranya tidak berbeda dengan yang terakhir. Dalam hal keganasan, dia bahkan lebih unggul. Ekspresi Pangeran Yuan Zuo berubah drastis dan hatinya tenggelam, dia akhirnya menyadari bahwa situasinya buruk. Novelringan.com. Karena dia mengolah Sutra Prajna Nirvana, roh esensi teratai hijau Su Zimo dan roh esensi naga Phoenix telah disintesis dengan sempurna. Meskipun alam kultivasinya berada di alam abadi surga tingkat 6, alam roh esensinya sudah berada di alam abadi surga tingkat 9. Sekarang, dia melepaskan Divine Power bawaannya, Sixtus Divine Strength juga. Meskipun kekuatan esens spiritnya jauh dari level immortal sempurna, itu sudah melampaui grade 9 Heaven Immortal. Oleh karena itu, ketika Pangeran Yuan Zuo melihat Su Zimo menyerang, dia merasakan tekanan luar biasa yang mencekiknya. Tangan pemetik bintang. Reaksi Lone Star juga sangat cepat. Dia membuat keputusan cepat dan menyalurkan esens spiritnya, melepaskan kekuatan surgawi tertinggi ke arah Su Zimo. Bab 2468 Pencarian Jiwa. 2468 Pencarian Jiwa. Telapak tangan raksasa menutupi langit dan meraih ke arah Su Zimo dan miliaran cahaya bintang di atas kepalanya dengan kekuatan yang menakutkan. Sebagai komandan pengawal eksekusi surga, meskipun Lone Star tidak terdaftar di prediksi peringkat surga, kekuatan tempurnya juga sangat mengejutkan. Mati. Bahkan tanpa memandangnya, Su Zimo menyalurkan esens spiritnya dan membalas dengan kekuatan suci tertinggi, Fleeting Moment. Karena dia sudah muncul, dia ingin menekan Yuan Zuo dan Lone Star dengan kekuatan yang menggelegar. Advertisement. Keributan besar yang disebabkan oleh pertarungan di sini pasti telah membuat para dewa langit di kediaman Tuan Kota khawatir. Tak lama kemudian, semua ahli di Absolute Thunder City akan berkumpul di sini dan tidak dapat dihindari bahwa variabel lain akan muncul. Lone Star merasakan bahaya yang kuat. Meskipun dia tidak menyaksikan teror dari Fleeting Moment, dia menyadari ada sesuatu yang salah setelah Su Zimo melepaskan kekuatan suci itu.
Lone Star menyerah untuk menyerang Suzimo dengan tergesa-gesa dan dengan paksa menarik telapak tangan yang menutupi langit di udara, menekan kekuatan Fleeting Moment. Bang! Dua kekuatan surgawi tertinggi bertabrakan dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun, pada saat yang sama, genderang yang aneh terdengar di aula. Dong! Seolah-olah dia disambar petir, Lone Star bergidik dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Advertisement. Umurnya menipis dengan kecepatan yang mengerikan dan tidak bisa berhenti. Kembali ke domain abadi langit giok, surga abadi Baiyu yang bisa menduduki peringkat 3 teratas di peringkat surga kehilangan ratusan ribu tahun umur setelah menyadari bahaya dan melepaskan banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia secara berurutan. Lone Star hanya memiliki satu kekuatan surgawi tertinggi, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan momen singkat Suzimo. Disinilah aku mati. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Lone Star. Jika dia tahu bahwa bahkan ahli immortal sempurna tingkat atas seperti Jue Wuying menderita kerugian besar di bawah Fleeting Moment, dia pasti tidak hanya akan melepaskan satu kekuatan surgawi tertinggi. Sayangnya, selain Jue Wuying dan Suzimo, tidak ada orang lain yang mengetahui masalah ini. Bahkan Jue Wuying hanya bisa menderita kehilangannya dalam diam. Dalam sekejap mata, penampilan Lone Star menjadi sangat tua dan banyak kerutan muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah ditebas oleh Time Saber. Rambutnya putih, matanya keruh dan kekuatan hidupnya menghilang. Pangeran Yuan Zuo awalnya sangat percaya diri saat melihat Su Zimo sendirian. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi pada Lone Star, ekspresinya berubah drastis. Lone Star memandang Pangeran Yuan Zuo yang hendak menghadapi Su Zimo sendirian tidak jauh. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk merobek dua jimat pembawa pesan di tangannya. Advertisement. Salah satunya adalah memberitahu seluruh Green Cloud County bahwa Absolute Thunder City sedang diserang dan meminta bala bantuan dari Dewa Sempurna. Yang kedua adalah untuk memberitahu semua ahli surga abadi di kota Guntur mutlak untuk segera bergegas menyelamatkan sang pangeran. Kedua jimat pembawa pesan itu hancur dan berubah menjadi dua cahaya surgawi yang langsung memasuki kehampaan. Umur Lone Star juga benar-benar habis dan dia pingsan di tanah, mati. Seorang komandan pengawal eksekusi surga dibunuh oleh satu kekuatan surgawi tertinggi dari Suzimo. Sepanjang seluruh proses, kecepatan Suzimo menuju Pangeran Yuan Zuo tidak berkurang sama sekali. Pada saat Lone Star meninggal, Suzimo sudah tiba sebelum Pangeran Yuan Zuo. Memotong. Pangeran Yuan Zuo melepaskan kidarahnya dan menebas dengan kejam ke arah Suzimo dengan pedang dan pedangnya. Tatapan Suzimo mengintensifkan saat dia mengulurkan kedua tangan dan meraih dua harta darmik kelas surga bawaan Pangeran Yuan Zuo di telapak tangannya dengan tangan kosong. Pedang dan pedang itu sepertinya telah tertanam di telapak tangan Suzimo. Tidak peduli bagaimana Pangeran Yuan Zuo mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa mengubahnya, apalagi membunuh Suzimo. Grade 11 Green Lotus True Body memiliki fondasi yang sangat kuat dan fisik yang sempurna. Kekuatannya mengejutkan dan tidak bisa dihancurkan. Setelah itu, Su Zimo memperoleh beberapa teknik kultivasi penempaan tubuh yang lebih kuat, termasuk manual Void Thunder, teknik pernapasan gajah surgawi dan bahkan manual Jade Pure Jade, tabu mistik klasik. Masing-masing dari ketiga teknik kultivasi itu sudah cukup untuk menumbuhkan garis keturunan dan fisik seseorang hingga mencapai puncaknya. Fondasi tubuh sejati teratai hijau Su Zimo dibangun di atas tiga teknik kultivasi penempaan tubuh. Bahkan tanpa menggunakan kidarahnya, tubuhnya hampir sempurna. Pedang dan pedang di tangan Pangeran Yuan Zuo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tubuh sejati teratai hijau Suzimo. Hanya pada saat itulah Pangeran Yuan Zuo menyadari bahwa Suzimo, yang telah berkultivasi menjadi dewa surga kelas 6, sudah cukup kuat untuk mengancamnya. Melarikan diri. Tanpa ragu, Pangeran Yuan Zuo melemparkan golok dan pedang di tangannya dan berbalik untuk melarikan diri. Selama dia bisa menunda sejenak, para ahli surga abadi di kediaman Tuan Kota, penjaga eksekusi dan penjaga surga abadi dari kota Guntur Absolut akan tiba di sini. Lagi pula, Su Zimo hanyalah dewa surga kelas 6. Pada saat itu, satu perintah darinya dapat membuat Su Zimo dikepung dan diserang oleh banyak dewa surga, tidak mungkin Su Zimo dapat bertahan melawan itu. Selanjutnya, Lone Star sudah mengirim pesan ke Green Cloud County. Tak lama kemudian, akan ada ahli immortal sempurna yang membantunya. Prasyaratnya adalah dia harus melepaskan diri dari keterikatan Suzimo untuk saat ini. Mencoba melarikan diri, Suzimo mencibir dan membuang pedang di tangannya.
Mereka berubah menjadi dua cahaya surgawi yang langsung menusuk ke arah Pangeran Yuanzuo. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat yang sama, Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan keras yang meledak seperti guntur. Ada raungan harimau dan naga yang samar dengan kekuatan yang agung. Dengan kata-kata itu, Su Zimo melepaskan keterampilan rahasia domain suaranya. Dia memiliki terlalu banyak kartu truf. Karena dia telah memutuskan untuk menyingkirkan Pangeran Yuanzuo dengan kecepatan kilat, dia tidak akan menahan diri lagi. Ah! Novelringan.com. Pangeran Yuanzuo berteriak kesakitan dan merasakan sakit yang tajam di telinganya. Ada ledakan di benaknya dan bola matanya merasakan hantaman kuat yang hampir meledak. Dia berbicara dengan tergesa-gesa juga dan melepaskan keterampilan rahasia domain suaranya untuk mengurangi kerusakan dan dampaknya. Puff, puff. Namun, sosoknya telah berhenti dan pedang serta pedang yang dilemparkan Su Zimo menembus tubuhnya seketika, memperlihatkan dua lubang berdarah. Yuanzuo, kamu tidak punya kesempatan lagi. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar di telinganya, beberapa inci jauhnya. Saat itu, kami pertama kali bertemu di Absolute Thunder City. Hari ini, aku akan mengakhiri semuanya di sini. Fiuh. Su Zimo mengulurkan tangannya dan melepaskan telapak kekacauan besar, menimpa kepala Pangeran Yuanzuo. Ketika Pangeran Yuanzuo melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia tiba-tiba berbalik. Dengan tatapan merah dan fitur mengancam, dia melepaskan keterampilan rahasia Essence Spirit dan membuat pertaruhan terakhir sebelum kematiannya. Kesadaran roh Pangeran Yuanzuo memadat menjadi belati tajam yang menusuk ke arah Glabella Su Zimo. Bahkan tanpa melihat, Su Zimo terus menekan dengan Great Chaos Essence Palm. Belati memasuki kesadaran Su Zimo dan banyak biji teratai hijau membentuk pedang teratai hijau, menebas ke arah belati. Pedang dan pedang bertabrakan dan menghilang. Keahlian rahasia Essence Spirit Pangeran Yuanzuo tidak menimbulkan ancaman baginya. Adapun Great Chaos Essence Palm milik Su Zimo, sudah turun dan mendarat di atas kepala Pangeran Yuanzuo. Kekuatan dari Great Chaos Essence Palm ditahan tetapi tidak dilepaskan. Sebaliknya, kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangannya dan menangkap roh esensi Pangeran Yuanzuo. Apa yang sedang kamu lakukan? Essence Spirit Yuanzuo dicengkeram oleh telapak tangan Su Zimo. Dia menatap tatapan dingin Su Zimo dan berteriak ketakutan. Pencarian jiwa. Su Zimo meludahkan dua kata dengan dingin. Bab 2469 diambang. 2469 diambang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kediaman Tuan Kota, aura kuat naik satu demi satu dari seluruh kota guntur absolut. Banyak penjaga eksekusi dan ahli surga abadi menerima berita itu dan bergegas ketika mereka melihat keributan itu. Pangeran Yuanzuo buru-buru berkata, Su Zimo, biarkan aku pergi. Belum terlambat untuk melarikan diri sekarang sebelum pengepungan terbentuk. Huff. Su Zimo mencibir dan melepaskan seni pencarian jiwa pada Pangeran Yuanzuo tanpa ragu-ragu. Advertisement. Ah. Essence Spirit Pangeran Yuanzuo digulung oleh benang hitam pekat dan tubuhnya bergetar terus-menerus saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Kenangannya membentuk gambaran yang melintas di benak Su Zimo dengan cepat. Seni pencarian jiwa sangat merusak roh esensi seorang kultivator dan seluruh prosesnya sangat singkat. Bagi Su Zimo, tidak mungkin dia bisa menelusuri semua kenangan hidup Pangeran Yuanzuo. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemukan titik-titik kunci di lautan ingatan yang luas secepat mungkin. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah dan kecepatan penelusurannya perlahan melambat. Bagian dari ingatan Pangeran Yuanzuo ini seharusnya berasal dari sebelum pemilihan Sekte Abadi. Kabupaten Solar Luna, Kota Changyu. Advertisement. Pangeran Yuanzuo duduk sendirian di aula yang gelap. Saat itu, seorang penjaga eksekusi bergegas masuk dengan sepucuk surat di tangannya. Yang mulia, apa itu? Pangeran Yuanzuo sedikit mengernyit. Seseorang menyerahkan surat ini kepadaku dan memintaku untuk memberikannya kepadamu sehingga kamu dapat membukanya secara pribadi. Siapa ini? Aku tidak yakin. Untuk beberapa alasan, saya merasa kesadaran saya terpaut sesaat. Segera setelah itu, surat ini muncul di tangan saya. Petik 2, petik 2. Percakapan antara Pangeran Yuanzuo dan penjaga eksekusi sepertinya muncul kembali di depan Su Zimo. Rahasia itu akan segera terungkap. Secara naluriah, Su Zimo mengepalkan tinjunya dan terus membaca dengan gugup. Tepat ketika Pangeran Yuanzuo menerima surat itu dan Su Zimo bersiap untuk membaca isinya dengan hati-hati melalui matanya,
kekuatan misterius turun dan surat itu langsung berubah menjadi debu. Advertisement. Segera setelah itu, dengan keras, esens spirit Pangeran Yuan Zuo meledak di tempat dan dia mati. Su Zimo sedikit menyipitkan matanya dengan ekspresi gelap. Memang, ada kemungkinan besar Soul Searching Arts gagal. Namun, ada sesuatu yang jelas telah merusak pemandangan sebelumnya, seolah-olah seseorang tidak ingin dia melihat isi surat itu. Seseorang ikut campur dan dengan paksa menghapus ingatan Pangeran Yuan Zuo. Su Zimo tidak tahu apa yang tertulis di surat itu. Namun, dia akhirnya yakin akan satu hal. Pangeran Yuan Zuo mengetahui keberadaannya dan tahu bahwa dia ikut serta dalam seleksi sekte abadi. Selain itu, alasan mengapa dia bisa mengenali penyamarannya terkait dengan surat misterius ini. Mungkin setelah dia naik, ada orang misterius yang bersembunyi di sudut, memperhatikan setiap gerakannya. Segala sesuatu tentang dia berada di bawah pengawasan orang itu. Memikirkan itu, Su Zimo merasa merinding. Siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Apakah orang ini terkait dengan upaya pembunuhan yang dia temui ketika dia naik? Selain Raja Yun Yu, ada orang lain yang mencoba membunuhnya saat itu. Dia pernah mendengar suara orang itu sebelumnya dan pasti tidak akan melupakannya. Su Zimo berpikir keras dan menyimpulkan banyak kemungkinan. Namun, dia tidak dapat menghubungkan titik-titik tersebut dan mencocokkan informasi yang diperolehnya dengan sempurna. Tampaknya ada informasi penting yang dia lewatkan atau hal-hal yang dia salah tafsirkan. Kebenaran tampaknya berada dalam jangkauan. Namun, saat Su Zimo mencoba meraihnya, dia tidak mendapatkan apapun. Su Zimo, beraninya kamu datang ke Absolute Thunder City. Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Apa yang telah kamu lakukan? Komandan Lone Star, Yang Mulia Yuan Zuo. Teriakan marah menyela pikiran Su Zimo. Lusinan ahli surga abadi yang tiba lebih dulu terkejut saat melihat aula yang hancur dan dua mayat Pangeran Yuan Zuo dan Lone Star. Semakin banyak ahli surga abadi berkumpul di sini. Dari puluhan orang awal, sekarang ada ratusan dan ribuan orang. Meskipun ada banyak ahli surga abadi kelas 1 dan 2 di antara 1000 ahli surga abadi, pengumpulan begitu banyak dewa surga masih membentuk kekuatan yang luar biasa. Selain itu, ada lebih dari 200 penjaga eksekusi surga di antara mereka. Mereka yang bisa menjadi pengawal eksekusi surga semuanya adalah para ahli surga abadi tingkat 7, 8 dan 9 yang telah membunuh banyak orang dan mengalami pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, orang-orang ini tidak dapat memiliki kekuatan untuk menghukum dan membunuh di Kerajaan Agung Jin Abadi. Dikelilingi oleh makhluk abadi, Su Zimo maju selangkah dengan ekspresi tenang dan memenggal kepala Pangeran Yuan Zuo di depan semua orang. Su Zimo, beraninya kamu. Kamu terlalu sombong. Beraninya kau membunuh seorang pangeran di Absolute Thunder City. Apa menurutmu Kerajaan Abadi Jin besar kita akan membiarkan ini pergi jika kabar ini menyebar? Petik 2. Beberapa dewa langit berteriak, menyebabkan kehebohan di kerumunan. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melirik surga abadi di sekitarnya sebelum berkata dengan acuh tak acuh, izinkan saya mengingatkan kalian bahwa bahkan Yuan Zuo yang berada di prediksi peringkat surga pun dibunuh oleh saya. Pikirkan kemampuanmu dan jangan datang bunuh diri. Kata-kata itu langsung mendinginkan darah banyak ahli surga abadi. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Alasan mengapa mereka tidak menyerang sepanjang waktu adalah karena mereka waspada. Novelringan.com. Tatapan Su Zimo tertuju pada banyak pengawal eksekusi di sekitarnya saat dia berkata dengan dingin, jangan khawatir, tidak ada dari kalian pengawal eksekusi yang bisa melarikan diri. Aku akan membunuh kalian semua dan menguburmu dengan Perfected Immortal Burial Night. Bahkan jika Su Zimo tidak mengatakannya, lebih dari 200 pengawal eksekusi di kota dan penjaga surga abadi dari kota Guntur Absolut tidak dapat mundur dan tidak berani. Jika mereka mundur hari ini, mereka pasti akan dihukum berat oleh Kerajaan Abadi Jin Agung dan disiksa, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Seorang komandan Heaven Execution Guard menonjol dan menarik sabre eksekusi di pinggangnya. Dia menunjuk ke arah Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, jangan terintimidasi olehnya. Dia hanya surga abadi tingkat 6. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membunuh Yang Mulia Yuan Zuo dan Komandan Lone Star, metode seperti itu pasti sangat langka dan tidak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat. Pemuda ini hanya menampilkan front yang kuat. Komandan penjaga eksekusi lainnya dari Absolute Thunder City juga menonjol dan melambaikan tangannya, berteriak, benar.
Ada lebih dari 1.000 ahli surga abadi di kota. Jika harus, kita bahkan bisa menghabiskannya sampai mati. Dewa surga yang awalnya berniat untuk mundur ragu-ragu sekali lagi. Saat itu, penjaga eksekusi lainnya tiba-tiba berkata, apakah kalian belum tahu? Su Zimo mendapatkan manual Jade Pure Jade. Manual Jade Pure Jade, tabu mistik klasik. Banyak dewa surga disegarkan dan tatapan mereka langsung terbakar. Kata-kata itu lebih berguna dari apapun dan menggerakkan hati seseorang. Banyak dewa surga secara tidak sadar berpikir bahwa alasan mengapa Su Zimo dapat membunuh Pangeran Yuan Zuo dan Lone Star sebagai dewa surga kelas 6 pasti karena dia mengembangkan tabu mistik klasik. Bunuh dia dan balas dendam untuk Yang Mulia Yuan Zuo dan rebut manual Jade Pure Jade. Bunuh dia. Seseorang di kerumunan berteriak dan langsung menerima tanggapan dari banyak dewa langit. Pertempuran hampir pecah. Hahaha. Tiba-tiba, Su Zimo mengangkat kepalanya dalam tawa yang bergema di awan seperti guntur. Bagus bagus bagus. Menyurvei sekelilingnya, Su Zimo berteriak, kalian benar. Manual Jade Pure Jade ada di tangan saya. Karena kalian sangat ingin melihatnya, aku akan membiarkan kalian menyaksikan Dharmic Dao dari Jade Pure Jade manual hari ini. Bab 2470 Pembantaian. 2470 Pembantaian. Membunuh. Pakar surga abadi dari Absolute Thunder City berteriak dan menyerang satu demi satu, pecah menjadi pertempuran besar. Aura Su Zimo meningkat dan sebuah buku tiba-tiba terbang keluar dari gelabelanya. Itu dipenuhi dengan cahaya hijau tua dan dengan cepat memadat menjadi tubuh. Namun, tubuh itu terlihat sedikit aneh. Itu menyerupai naga dan phoenix dengan kepala naga dan ekor phoenix. Tanduknya menjulang tinggi dan cakarnya tajam, berkilauan dengan kilatan dingin. Di belakang tubuh itu ada sepasang sayap raksasa. Advertisement. Memanfaatkan manual Jade Pure Jade untuk memadatkan tubuh purba, bentuk Su Zimo bisa berubah sesuka hati. Baginya, tabu Dragon Phoenix adalah yang paling familiar. Su Zimo pernah memiliki tubuh sejati naga Phoenix dan hafal semua keterampilan tempur tabu Dragon Phoenix. Tubuh purba yang dipadatkan dari Jade Pure Jade manual tidak dapat melepaskan keterampilan rahasia Essence Spirit atau kekuatan surgawi tanpa Essence Spirit. Namun, tubuh purba tidak bisa dihancurkan dan diubah menjadi bentuk tabu Dragon Phoenix. Dalam pertempuran jarak dekat, itu akan melepaskan kematian yang sangat menakutkan. Su Zimo melakukan banyak tugas dan mengendalikan Dragon Phoenix-nya untuk menyerang kerumunan dengan satu pikiran. Senjata surgawi melesat di udara satu demi satu, menjalin perangkap yang tidak bisa ditembus yang menyelimuti Dragon Phoenix. Sayap naga Phoenix mengepak dan teknik gerakannya menjadi luar biasa gesit. Itu merilis skill rahasia dari True Dragon Nine Flashes secara berurutan dan menemukan celah di jebakan yang tidak bisa ditembus untuk dilewati. Itu adalah perasaan yang benar-benar luar biasa. Pada saat itu, seolah-olah tubuh sejati naga Phoenix telah kembali ke sisinya. Advertisement. Naga Phoenix menerobos penghalang senjata surgawi dan menyerang kerumunan dalam sekejap mata. Puff, puff, puff. Beberapa dewa surga tingkat rendah tidak bisa bertahan melawannya dan dihancurkan berkeping-keping oleh naga Phoenix. Kabut darah berceceran di udara dan essence spirit mereka hancur, mati di tempat. Swoosh. Penjaga eksekusi surga yang paling dekat dengan naga Phoenix menebas secara terbalik dan melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Saat pedang menebas, niat membunuh turun dan banyak fenomena muncul di sekitarnya, seolah-olah siksaan tanpa akhir melanda. Penjaga eksekusi yang menyerang juga ahli surga abadi. Niat pedang yang dilepaskan oleh tebasan itu sebanding dengan kekuatan surgawi tertinggi. Namun, Dragon Phoenix tidak memiliki essence spirit, daging dan darah dan tidak bisa merasakan niat pedang itu sama sekali. Sing! Dalam sekejap, Dragon Phoenix menyerbu ke pelukan orang itu. Cakar raksasa menembus baju besi penjaga eksekusi dan merobek orang itu menjadi dua. Essence Spirit of the Execution Guard meninggalkan tubuhnya dengan ekspresi ngeri, ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, sebuah bayangan menyelimuti dirinya dan Dragon Phoenix melahap Essence Spirit dalam satu tegukan. Dengan satu pukulan dari mulutnya, Essence Spirit orang itu hancur dan dia mati. Pakar surga abadi lainnya baru saja menyerbu ke depan ketika sayap naga Phoenix menyapu dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin di udara, memotong kepala orang itu menjadi dua. Advertisement. Satu orang lagi tewas di tempat. Su Zimo disegarkan. Dia terlalu akrab dengan tubuh Dragon Phoenix. Nyatanya,
Dia bahkan tidak perlu menggunakan banyak kesadaran untuk mengendalikan tubuh ini. Tubuh sejati naga Phoenix pernah menemaninya untuk menaklukkan daratan Tianhuang.inred.com. Semua pengalaman bertarung dari Dragon Phoenix ini seperti naluri yang tertanam dalam ingatannya. Selain itu, Dragon Phoenix berasal dari Jade Pure Jade Manual, sebuah tabu mistik klasik yang mengeraskan tubuh. Setiap gerakan yang dilakukannya bisa melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Dragon Phoenix menyerbu ke kerumunan dan menyerang ke kiri dan ke kanan, melepaskan banyak teknik pembunuhan yang belum pernah didengar atau bahkan dilihat oleh para ahli surga abadi ini dalam pertempuran. 3 kepala 6 lengan. Di sisi lain, Su Zimo juga tidak menahan diri. Di bawah augmentasi dari 6 tools Divine Strength dan Mystic Spirit Big Deep Per Diagram, dia melepaskan kekuatan surgawi tertinggi lainnya. 3 kepala dan 6 lengan muncul. Berdebur, berdebur, berdebur. Di 3 telapak tangan Su Zimo, dia memegang Trinity Auspicious Jade, Primordial Unity Horsetail Whip dan Seven Tails Phoenix Feather Fan untuk bertarung melawan Dewa Langit dari kota Guntur Mutlak. Ketika Trinity menguntungkan Jade dengan santai dibuang, harta darmik apapun yang bertabrakan dengannya akan dirobohkan. Cahaya dari harta dharma meredup dan esens ki pada mereka menghilang. Trinity Auspicious Jade berubah menjadi seberkas cahaya hijau di udara dan bertabrakan dengan banyak harta dharma, mengeluarkan suara gemerincing. Harta dharma di udara jatuh terus-menerus seperti tetesan air hujan. Banyak dewa surga terkejut. Beberapa harta dharmik tingkat surga yang sempurna dan bawaan dapat bertahan melawan dampak Trinity menguntungkan Jade. Meski jatuh, harta dharma mereka masih bisa tetap utuh. Namun, banyak harta dharmik kelas menengah dan superior tidak dapat bertahan melawannya dan langsung dilumpuhkan oleh Trinity Auspicious Jade. Beberapa dari mereka hancur berkeping-keping. Bahkan harta dharmik tingkat surga tertinggi tidak dapat bertahan melawan dampak dari batu giok menguntungkan Trinitas. Su Zimo menyerbu ke kerumunan dan melambaikan cambuk ekor kuda persatuan primordial. 3.000 utas di atasnya memanjang dan mencambuk banyak dewa langit, memaksa mereka mundur satu demi satu. Kekuatan yang dikandung oleh 3.000 benang berganti-ganti antara kelembutan dan ketangguhan. Dengan sangat lembut, mereka bisa melilit tubuh para pembudidaya dan meremasnya sampai mati. Dengan ketangguhan yang ekstrim, mereka bisa menghancurkan banyak senjata suci. Fiuh! Kipas bulu Phoenix ekor 7 mengepak dan mengeluarkan teriakan burung Phoenix. Su Zimo menyalurkan esens spiritnya dan menyuntikkannya ke Seven Tails Phoenix Feather Fan, beresonansi dengan kekuatan kipas tersebut. Api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan Phoenix surgawi lahir dari api, menyerbu ke kerumunan. Ah! 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 Teriakan tragis terdengar dari medan perang dalam kekacauan. Banyak tokoh dipukul oleh Phoenix surgawi dan tubuh mereka terbakar dengan api saat mereka berjuang di udara. 3 telapak tangan kosong Su Zimo juga tidak menganggur. Bunuh seni karakter. 6 jalan reinkarnasi. Membakar laut mendidih cakrawala. Jembatan paramita. Lotus dengan setiap langkah. Petik 2, petik 2. Serangkaian kekuatan surgawi tertinggi dilepaskan dalam waktu singkat, membentuk badai kekuatan surgawi yang mengerikan di medan perang yang menelan banyak dewa surga dari kota Guntur Mutlak. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak dewa surga dari kota Guntur Absolut melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia mereka dengan tergesa-gesa untuk bertahan juga. Namun, esens spirit Su Zimo telah melampaui grade 9 Heaven Immortal. Saat dirilis, kekuatan dari kekuatan surgawi tertinggi itu jauh melampaui rekan-rekannya. Banyak ahli surga abadi tidak bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Puff, puff, puff. Beberapa orang berhasil selamat dari incinerating firmamen boiling sea tetapi mereka tidak dapat menghindari bunga teratai yang muncul di bawah mereka. Tubuh mereka hancur dan esens spirit mereka hancur. Beberapa orang bisa bertahan melawan jembatan paramita tetapi mereka tidak bisa bertahan melawan dampak seni karakter pembunuh. Melawan serangan banyak dewa langit, diagram biduk roh mistik di atas kepala Su Zimo hendak bubar. Saat itu, jutaan bintang tiba-tiba menjadi kacau. Niat membunuh yang sangat kuat dilepaskan di Absolute Thunder City, melonjak ke langit untuk mengejutkan seluruh dunia. Ledakan. Tanah Absolute Thunder City juga bergetar hebat. Bumi terbelah dan niat membunuh yang luar biasa meledak. Seluruh Absolute Thunder City diselimuti oleh serangkaian fenomena apokaliptik. Saat niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari barisan. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit.
Bab 2471 membakar kota. 2471 membakar kota. Pedang pembantai surga Ki dan pedang pembantai bumi meledak bersamaan. Banyak ahli surga abadi yang awalnya mengelilingi Suzimo tidak bisa lagi bertahan dan menghilang, melarikan diri kemana-mana. Ribuan surga membunuh pedang Ki melesat melalui Absolute Thunder City. Seekor ular melonjak yang terbentuk dari pedang Ki muncul di bawah tanah. Di langit, pedang Ki dan naga suci berkeliaran di mana-mana dan pembudidaya yang terkena serangan itu tidak dapat bertahan sama sekali dan mati di tempat. Pedang pembunuh langit dan bumi sangat tajam dan menyapu segalanya, menyebabkan kerusakan pembunuhan yang sangat kuat yang dapat menghancurkan dunia. Advertisement. Suzimo berdiri di udara dan memandangi dewa langit yang melarikan diri dengan panik di sekitarnya. Tatapannya dingin saat dia menatap para dewa agung yang dulunya tinggi dan perkasa di kota. Selama ratusan ribu tahun, pertemuan perburuan telah diadakan berkali-kali di Absolute Thunder City. Setiap pertemuan perburuan akan mengumpulkan puluhan ribu dewa hitam yang telah naik dari dunia bawah. Bahkan mungkin ada 100.000 dari mereka. Namun, hanya 100 dari mereka yang bisa bertahan pada akhirnya. Pada kenyataannya, ini adalah pesta pembunuhan yang dipersiapkan dengan cermat untuk Yuan Zuo, tuan kota dari kota Guntur Mutlak dan dewa-dewa agung di kota. Selama bertahun-tahun, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah telah terkubur jauh di bawah tanah di Absolute Thunder City. Kehidupan makhluk hidup di dunia bawah seperti rumput dan semut bagi dewa abadi di kota Guntur Absolut, tidak ada yang peduli. Suzimo akan selalu mengingat wajah-wajah dewa agung di sekitarnya ketika dia berdiri di alun-alun di atas 10 neraka mutlak dan mengamati sekelilingnya. Semua makhluk hidup dari dunia rendah yang memasuki 10 neraka mutlak hanyalah mainan mereka. Dewa agung ini adalah pemburu sejati. Pembantaian antara makhluk hidup di dunia bawah ini adalah permainan bagi mereka. Advertisement. Dewa-dewa agung ini sudah lama terbiasa bergembira dalam hal ini. Mereka tinggi dan lebih tinggi saat mereka melihat 100.000 makhluk hidup dari dunia yang lebih rendah di alun-alun. Mereka mengobrol dan tertawa dengan berani tanpa menyembunyikan rasa jijik dan dingin di mata mereka. Saat itu, Suzimo hanyalah dewa hitam lemah yang naik belum lama ini. Dewa agung terlemah adalah dewa bumi dan bahkan ada banyak dewa langit. Pada saat ini, Suzimo berdiri di udara di atas Absolute Thunder City. Dewa agung yang dulunya tinggi dan perkasa semua gemetar di bawah kakinya. Itu dia. Saya tahu dia. Dia adalah orang rendahan yang memasuki 10 neraka absolut saat itu. Dia berhasil berkultivasi sedemikian rupa hanya dalam beberapa ribu tahun. Apa yang dia coba lakukan? Di Absolute Thunder City, banyak pembudidaya menatap sosok di udara dengan ekspresi ngeri. Ekspresi Suzimo dingin. Tiba-tiba, 4 bola api muncul di sampingnya dengan suhu yang sangat tinggi. Api Dao Abadi, api Vian Dao, api Buddha Dao dan api Mingli Selatan menyatu dengan cepat di depannya, membentuk bola api raksasa. Bola api muncul di atas Absolute Thunder City seperti terik matahari yang sangat dekat. Banyak bangunan di Absolute Thunder City mulai terbakar dan api berkobar ke langit. Advertisement. Asap hijau mulai mengepul dari tanah dan juga tembok kota. Api yang mengerikan. Bahkan di tanah, banyak dewa bumi bisa merasakan panasnya bola api dan mulai melarikan diri keluar kota. Membiarkannya terbakar. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh dan melepaskan tangannya. Bola api raksasa yang disintesis dari 4 bola api di tangannya jatuh ke arah Absolute Thunder City. Pada saat yang sama, Essence Spirit Fire dilepaskan dari glabella Suzimo dan memasuki bola api. Ledakan. Ketika bola api mendarat di Absolute Thunder City, itu meledak dan nyala api yang lebih mengerikan menyebar ke segala arah dengan cepat, membakar semuanya. Baru pada saat itulah para pembudidaya di kota menyadari bahwa malapetaka telah tiba dan melarikan diri keluar dengan liar. Bahkan para ahli surga abadi tidak dapat menahan api Pancadidao, apalagi dewa bumi di kota. Tidak ada yang berani mencoba melawan api. Api Pancadidao menyebar dengan cepat dan menelan seluruh kota Guntur Mutlak tak lama kemudian, seolah-olah itu telah berubah menjadi neraka raksasa yang menyala-nyala. Banyak pembudidaya yang melarikan diri dari Absolute Thunder City menoleh ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Sesosok berdiri di langit neraka yang menyala-nyala. Dia bermandikan api dan sangat sombong, seperti dewa. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, kota kuno yang pernah menekan Feng Chantian dan mengubur makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah tidak akan ada lagi dan berubah menjadi reruntuhan,
kembali menjadi debu. Di atas kota guntur mutlak. Setelah pertempuran ini, tubuh Dragon Phoenix sudah bobrok. Meskipun tubuh Dragon Phoenix yang diringkas oleh Jadepure Jade Manual memiliki bentuk tabu Dragon Phoenix, kekuatannya secara signifikan lebih rendah tanpa garis keturunan dan esens spirit Dragon Phoenix. Setelah pertempuran besar, tubuh Dragon Phoenix tidak bisa lagi bertahan. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan Jadepure Jade Manual kembali ke kesadarannya. Tubuh Dragon Phoenix juga menghilang. Melambaikan jubahnya, dia menyingkirkan tas penyimpanan dari banyak dewa langit. Dia juga mengumpulkan lencana lebih dari 200 pengawal eksekusi surga sebelum merobek jimat teleportasi yang diberikan kepadanya oleh Yun Zu untuk meninggalkan kerajaan agung Jin Abadi. Kerajaan abadi Zixuan. Kota duanya, kota kuno di perbatasan. Yun Zu mengawal Feng Ziyi dan malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Ketika mereka tiba di kerajaan abadi Zixuan, mereka memasuki formasi teleportasi dan tiba di kota kuno ini setelah beberapa teleportasi berturut-turut. Dia mengawal kereta mereka keluar kota dan berdiri diam di gerbang kota. Teman-teman, aku tidak akan mengirimmu lebih jauh. Setelah meninggalkan kota, pergilah ke utara dari sini dan kamu akan tiba di Immortal Vien Abyss. Yun Zu berkata, Vien Domain terletak di luar Immortal Vien Abyss. Tirai kereta bergerak dan Feng Ziyi berjalan keluar. Dia mengangguk ke Yun Zu tanpa ekspresi dan berkata dengan lembut, terima kasih. Bagaimana kabar malam penguburan abadi yang disempurnakan? Tanya Yun Zu. Feng Ziyi menurunkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Malam pemakaman abadi yang sempurna tidak bisa lagi bertahan dan dalam keadaan koma, dia bisa mati kapan saja. Kami akan berangkat sekarang. Selamat tinggal. Feng Ziyi terdiam sesaat sebelum berkata. Yun Zu berbalik dan mau tidak mau bertanya, apakah kalian ingin menunggu sedikit lebih lama? Untuk Feng Ziyi bertanya, seseorang. Yun Zu berkata, dia mungkin bergegas secepat mungkin untuk mengantar kalian pergi. Feng Ziyi tahu bahwa orang yang dimaksud Yun Zu adalah Suzimo. Kemana dia pergi? Feng Ziyi bertanya. Saat Yun Zu hendak menjawab, jantungnya berdetak kencang. Dia berbalik dan melihat sosok yang melaju kencang. Dalam sekejap mata, dia tiba, itu adalah Suzimo. Menggunakan jimat teleportasi, Suzimo menjawab langsung ke ibu kota kerajaan abadi Zixuan. Setelah itu, dia tidak beristirahat sama sekali dan memanfaatkan formasi teleportasi di ibu kota untuk berteleportasi ke kota duanya sebelum bergegas. Apakah kamu berhasil? Yun Zu memandang Suzimo dan menyelidiki. Ya, Suzimo mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Dia melakukan pembantaian di Absolute Thunder City. Setelah membakar kota, dia menggunakan jimat teleportasi untuk bergegas ke sini. Berita tentang apa yang terjadi di sana belum menyebar. Yun Zu berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia luar biasa. Pada saat itu, dia tidak mengetahui detail dari apa yang terjadi di Absolute Thunder City dan berpikir bahwa Suzimo hanya membunuh Pangeran Yuan Zuo. Ayo pergi dan kunjungi senior Burial Knight. Suzimo berkata dan naik ke kereta. Yun Zu merenung sejenak dan mengikuti. Gerbong itu sangat luas dan dapat menampung lebih dari 10 orang. Bab 2472 satu hal. 2472 satu hal. Di dalam gerbong. Malam pemakaman abadi yang sempurna dibaringkan di atas sofa. Wajahnya layu dan matanya tertutup. Ki hitam samar mengelilingi gelabelannya dan dia hampir tidak bernapas. Senior, Suzimo memanggil. Masih belum ada reaksi dari Perfected Immortal Burial Knight. Advertisement. Suzimo mengeluarkan buah saraca dan memotong kulitnya. Dia memeras jus dan memberinya makan perlahan ke malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Meskipun saraca fruit bisa menyembuhkan luka essence spirit, itu tidak bisa menyelamatkan Perfected Immortal Burial Knight. Umur malam pemakaman abadi yang sempurna telah habis dan buah saraca tidak dapat memperpanjangnya. Begitu umur seseorang habis, bahkan seorang ahli seperti seorang kaisar harus menghadapi kenyataan kematian. Sepanjang sejarah, ada orang dengan umur panjang. Namun, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang bisa hidup selamanya. Setelah beberapa saat, mungkin karena kekuatan yang terkandung dalam buah saraca, malam pemakaman abadi yang sempurna membuka matanya yang kabur perlahan dan bangun. Itu kamu. Ketika malam pemakaman abadi yang sempurna melihat Suzimo di sampingnya, bibirnya sedikit bergetar saat dia bergumam. Senior, lihat. Ketika Suzimo melihat bahwa malam pemakaman abadi yang sempurna telah sadar kembali, dia mengeluarkan kepala Pangeran Yuan Zuo dari tas penyimpanannya.
Darah di atasnya masih basah. Advertisement. Bahkan sampai kematiannya, mata Pangeran Yuanzuo melebar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak diketahui seberapa takutnya dia dan seberapa banyak keluhan yang dia miliki sebelum kematiannya. Aku sudah membunuh Yuanzuo yang menyakitimu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Kilatan melintas di kedalaman mata Feng Ziyi sebelum menghilang. Jantungnya juga berdetak kencang. Pangeran Yuanzuo. Jauh di lubuk hatinya, orang ini berada di urutan teratas daftar orang yang harus dia bunuh. Bahkan, dia bahkan berada di atas Raja Jin dan pewaris Raja Jin. Jika bukan karena pembalasan gila-gilaan Pangeran Yuanzuo, Remnant Knight tidak akan menderita kerugian sebesar itu dan akan hancur total. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan tidak akan terluka parah, menyebabkan masa hidupnya habis terlebih dahulu. Meskipun Feng Ziyi tidak mengatakannya, dia pernah bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan terus berkultivasi. Setelah dia memasuki alam yang sempurna dan menjadi dewa yang sempurna, dia akan mencari kesempatan untuk menyusup ke kerajaan agung Jin abadi dan membunuh Pangeran Yuanzuo untuk membalas dendam. Namun, dia tidak menyangka bahwa Pangeran Yuanzuo telah dibunuh oleh Su Zimo. Kamu, bagaimana? Advertisement. Feng Ziyi masih tidak percaya. Su Zimo hanyalah dewa langit kelas 6, bagaimana dia bisa membunuh Pangeran Yuanzuo? Mungkinkah Pangeran Yuanzuo telah meninggalkan wilayah kerajaan abadi Jin Agung dan ditabrak oleh Su Zimo? Yuanzuo sudah mati. Mata Perfected Immortal Burial Knight berbinar. Semangatnya yang awalnya putus asa tiba-tiba disegarkan dan dia tampaknya mendapatkan kekuatan. Dia menopang dirinya dan bersandar di kepala tempat tidur. Su Zimo mengeluarkan 200 lencana penjaga eksekusi surga dari tas penyimpanannya dan menuangkannya di depan malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Su Zimo berkata, "Senior, lebih dari 200 pengawal eksekusi di Absolute Thunder City juga dibunuh olehku." Haha, malam pemakaman abadi yang sempurna tertawa terbahak-bahak. Bagus, anjing-anjing Great Jin ini mati sebelum aku. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Yunzu mengangkat alisnya sedikit dengan tatapan aneh di matanya. Awalnya, dia mengira Su Zimo telah menyusup ke Absolute Thunder City dan membunuh Pangeran Yuanzuo secara diam-diam, novelringan.com. Namun, dari kelihatannya, pertarungan di Absolute Thunder City pasti sangat heboh. Setelah mengatakan itu, malam pemakaman abadi yang sempurna tampaknya telah menghabiskan sisa kekuatannya. Hanya ada beberapa orang dari generasi saya di daratan Tianhuang yang selamat. Malam pemakaman abadi yang sempurna menatap ke kejauhan dan bergumam, sayang sekali aku tidak akan bisa menemani saudara Feng dan saudara Lin di masa depan. Mata malam pemakaman abadi yang disempurnakan bersinar dengan kilatan yang menyerupai sisa cahaya matahari terbenam. Dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah kembali ke daratan Tianhuang dan era kejayaan zaman kuno di mana api perang berkobar di mana-mana. Seolah-olah dia telah melihat sekelompok teman lama dari daratan Tianhuang sekali lagi. Ada Raja Sabre, Raja Pedang dan Raja Buddha. Semua orang berdiri tidak jauh dari sana, melambai padanya dengan toples anggur. Saudaraku, aku datang. Malam pemakaman abadi yang sempurna bergumam pelan dengan senyum lega di wajahnya dan meninggal. Mata Su Zimo redup, menguasai. Bibir Feng Ziyi bergetar saat dia memanggil dengan lembut. Orang tua dari daratan Tianhuang ini telah menutup matanya selamanya dan tidak akan pernah menjawab. Menguasai. Mata Feng Ziyi merah dan dia memiliki ekspresi sedih. Dia melemparkan dirinya ke pelukan malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan berteriak saat air mata mengalir di wajahnya. Wanita yang jarang mengungkapkan emosi ini tidak bisa lagi menekan rasa sakit di lubuk hatinya saat itu. Yunzu menghela nafas dengan lembut dan memalingkan muka, tidak tahan untuk terus menonton. Su Zimo tetap diam dan tidak melangkah maju untuk menghiburnya. Selama bertahun-tahun ini, tidak peduli apa yang ditemui Feng Ziyi, dia akan memikulnya sendiri dan menekan semua emosinya di dalam hatinya tanpa mengungkapkannya. Sekarang Feng Ziyi melampiaskan emosinya dan menangis, itu mungkin bukan hal yang buruk baginya. Su Zimo dan Yunzu berjaga di samping dengan diam. Setelah sekian lama, tangisannya berangsur-angsur berhenti. Feng Ziyi berdiri dan kembali ke dirinya yang dingin. Namun, sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Terima kasih, kalian berdua. Feng Ziyi membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo dan Yunzu. Su Zimo berkata, ayo pergi. Aku akan mengirimmu ke Immortal Vien Abyss. Feng Ziyi mengangguk. Yunzu mengendalikan kereta dan menuju ke utara. Tidak lama kemudian,
jurang gelap raksasa muncul di depan mereka, merobek tanah seolah membelah dunia surgawi menjadi dua. Jurang memancarkan kabut. Setelah melintasi Immortal Vien Abyss, mereka akan tiba di Vien Domain. Kalian berdua, tolong hentikan. Feng Ziyi sedikit mengangguk dan membawa tubuh Perfected Immortal Burial Knight, melaju ke arah Vien Domain dan menghilang ke dalam kabut tak lama kemudian. Su Zimo berdiri di tepi Immortal Vien Abyss untuk waktu yang lama sebelum berbalik. Yunzu berkata, sepertinya kamu telah menyebabkan kehebohan di Absolute Thunder City. Iya, Su Zimo tidak menyembunyikan apapun. Setelah itu, dia menatap Yunzu. Ini semua berkat kamu bahwa aku bisa menyelamatkan Feng Ziyi serta bergegas kembali ke masa lalu. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Tanya Yunzu sambil tersenyum. Su Zimo tertegun. Yunzu menggoda, mengapa? Aku sudah banyak membantumu. Jangan bilang kamu hanya ingin berterima kasih secara lisan. Su Zimo tertawa getir, sesaat bingung. Yunzu adalah salah satu dari 4 peri besar. Ditambah dengan fakta bahwa dia berasal dari kerajaan abadi Zixuan, dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi dan berbagai harta alam. Untuk sesaat, Su Zimo tidak bisa memikirkan apa yang bisa dia gunakan untuk berterima kasih kepada Yunzu. Yunzu terkekeh. Bagaimana dengan ini? Berjanjilah padaku satu hal. Apa itu? Tanya Su Zimo. Yunzu berkedip dan tatapan licik melintas di matanya yang indah. Saya belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Kamu hanya akan berutang padaku dulu. Baiklah. Keduanya kembali ke gerbong dan menuju kota duanya. Sepanjang jalan, Su Zimo tampak bingung, seolah-olah sedang berpikir keras. Apa yang Anda pikirkan? Tanya Yunzu. Pikiran Su Zimo masih tertuju pada surat misterius yang diterima Pangeran Yuanzuo. Dia tahu bahwa Yunzu tajam dan memiliki pemahaman yang jauh lebih unggul tentang dunia surgawi daripada dia. Mungkin dia bisa menemukan 1 atau 2 petunjuk. Oleh karena itu, dia menceritakan semua yang terjadi sebelum dan sesudah seleksi sekte abadi secara singkat.